Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Semoga teman-teman bisa terhibur. Oke Gaspol episode 30-31. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Aku nggak tahu mereka ternyata benar-benar anak yang nakal. Darel bahkan bisa berteriak sama aku, "Ma," padahal aku jauh lebih tua dari dia. Apa Lea nggak ngajarin anak-anaknya sopan santun? Sudah gitu sedikit-sedikit teriak lagi, apa nggak bisa mereka tuh kalau manggil nggak usah teriak? Bu Erni dengan sabar mendengarkan segala ocehan Cilse, ia tidak menginterupsi curhatan putrinya itu sedikit pun. Apalagi Cilse terlihat sangat kesal, jadi ia biarkan saja Chelsea mengoceh sampai selesai. Lea juga sok sibuk banget di luar, sampai semua tanggung jawab Darel dan Jihan ditumpahkan sama aku dan Mas Arya. Aku juga capek, aku kerja di luar. Chelsea membuang napas kasar, ia mengambil air minum kemudian meneguknya sampai habis. Hari ini ia pulang ke rumah ibunya, karena Chelsea butuh waktu untuk menenangkan diri. Apalagi hubungannya dan Arya tidak lagi mesra dan erat seperti dulu, membuat Chelsea merasa semakin tertekan. Sebenarnya anak-anak itu nggak nakal, Chelsea, kata Bu Erni setelah Chelsea tak lagi bersuara. Ya namanya juga anak-anak, memang begitu modelannya. Tapi Darel itu nakal, Ma, masa dia teriak sama aku? Nggak sopan. Tukas Chelsea. Kamu pikir dulu kamu nggak teriak sama mama? Keke Bu Erni. Sama, kamu tuh kalau mau minum susu, teriak sampai tetangga ujung sana dengar. Oh ya, ringis Chelsea. Sementara di sisi lain, Arya membawa Darel dan Jihan ke rumah orang tuanya. Arya benar-benar sudah sangat membutuhkan bantuan sekarang. Cariin aku pembantu atau babysitter ya, Ma, pinta Arya memelas. Aku capek banget ngurus mereka sendirian. Loh, bukannya sudah ada Chelsea di sana? Tanya Bu Erma. Masa kalian bertiga nggak bisa ngurus Darel dan Jihan? Chelsea kerja, Ma, Lea juga kerja, sahut Arya. Padahal dulu Lea juga ngurus Darel sendirian loh. Dia juga sambil kerja. Kalian punya pembantu juga setelah Lea melahirkan Jihan. Tapi, kan beda, Ma, Lea itu wanita dan sudah pasti bisa mengurus rumah. Aku, kan laki-laki, aku nggak biasa ngurus rumah sama anak begini. Arya kembali menenuk wajahnya. Seminggu full sudah aku ngurus mereka di rumah, gerutu Arya lagi. Lea itu bisa ngurus rumah, anak, sekaligus bisa kerja. Masa kamu kalah sama Lea? Sarkas Bu Erma. Lagian kamu itu aneh sih, padahal sudah dibantuin sama calon istri kedua kamu itu, masih nggak bisa juga urus rumah. Apa Chelsea cuma bisa menyenangkan suami orang di luar, dan nggak tahu cara mengurus rumah dengan benar? Mama, tegur Arya. Buka mata kamu, Arya. Seru Bu Erma dengan tegas. Lea itu sudah banyak berkorban buat kamu, dia rela melepaskan karirnya demi kamu dan anak-anak. Terus dia rela kamu menduakannya demi kebahagiaan kamu, demi anak-anak supaya nggak kehilangan sosok ayah. Lalu, sekarang dia bekerja menggantikan posisi kamu sebagai pencari nafkah. Arya hanya bisa termangu mendengar ceramah panjang lebar dari sang ibu. Masih nggak bisa kamu bantuin Lea dengan mengurus anak-anak? Tambah Bu Erma. Masih mau ngeluh. Padahal Lea aja nggak pernah ngeluh mengurus kalian bertahan tahun. Kamu pikir dia juga nggak capek? Lahir batin dia itu capek, ditambah kamu selingkuh sama sahabatnya lagi. Emangnya Lea kurang apa? Kurang perhatian? Atau kamu yang kurang bersyukur? Arya terhenyak mendengar kata-kata sang ibu, kata-kata itu menusuk tepat di hatinya.
Arya memang merasa Lea kurang perhatian setelah melahirkan Jihan, istrinya itu semakin sibuk mengurus dua anaknya. Namun, kini Arya mengerti kenapa perhatian Lea berkurang padanya. Seluruh perhatian wanita itu sudah tercurah pada dua buah hati mereka, yang bahkan mungkin tidak membiarkan Lea tidur dengan nyenyak. Arya menatap kedua anaknya yang kini sedang bermain, ia tersenyum melihat Darrell dan Jihan yang tertawa bersama. Tiba-tiba Chelsea mengirim pesan ke ponselnya, pesan yang sebenarnya mesra dan manis seperti biasanya. "Chelsea, sayang, nanti malam aku masakin spesial ya buat kamu. Tapi aku masaknya dari rumah mama, jadi kamu jangan makan dulu di rumah, ya. Aku masakin makanan kesukaan kamu." Arya tidak mood untuk membalas pesan Chelsea, meskipun dulu dia senang saat mengatakan akan memasak untuk Arya. Arya meletakkan kembali ponselnya dan ia kembali memandangi Darrell dan Jihan. Sudah seminggu lebih Arya menggantikan posisi Lea mengurus rumah dan kedua anaknya, itu pun masih dibantu Chelsea, dan Lea juga masih sering membantu, yang masak setiap hari juga Lea sementara Arya dan Chelsea yang membersihkan dapur. Tapi Arya merasa sangat lelah, ia merasa seluruh tenaganya selalu habis mengurus dua bocah itu. Ponsel Arya kembali bergetar, dan ia berdecak kesal saat kembali mendapatkan pesan dari Chelsea yang marah padanya. "Chelsea, kamu kenapa sih, Mas?" Pesan dibaca Tab. Nggak dibalas. Arya dengan kesal membalas pesan kekasihnya itu. "Arya, aku sibuk ngurus Darrell sama Jihan, Chelsea. Sesibuk apa sih sampai balas pesan aja nggak sempat. Lagian kamu sekarang ada di rumah ibu kamu, kan? Memangnya ibu kamu nggak bantu jagain Darrell dan Jihan? Balas pesan aku nggak sampai 1 menit kok, Mas." Emosi Arya langsung terpancing membaca pesan Chelsea, yang menurutnya sangat lancang, dan juga tidak mengerti. Lah hendak membalas pesan Chelsea dan ingin memarahi wanita itu, tapi pesan kekasihnya itu justru membuat Arya teringat dengan istrinya. Balas pesan aja nggak sempat. Arya menggumam dalam hati. Lah baru sadar ternyata dirinya sesibuk itu dengan kedua anaknya, sampai membalas pesan saja tidak sempat. Arya mengambil ponselnya kembali dan ia membalas pesan Chelsea. "Aku memang nggak sibuk ngurus mereka setiap detik, tapi aku lelah dan aku pengen pakai waktu yang ada buat istirahat." Setelah mengirim pesan itu, Arya mematikan ponselnya agar tak ada lagi yang mengganggunya. "Aku mau tidur dulu, Ma. Sejam lagi bangunin aku." Bu Erma hanya menggumam malas, tapi ia terlihat senang karena rencana Lea berjalan lancar. Arya ke kamarnya dan tak butuh waktu lama baginya untuk terlelap. Beda halnya dengan Chelsea yang kini menggerutu kesal, karena Arya tidak bisa dihubungi. "Kenapa Mas Arya berubah sih?" keluh Chelsea. "Dulu dia selalu semangat kalau aku bilang mau masak buat dia. 1 hari yang melelahkan telah terlewati, dan hari yang baru, yang mungkin akan lebih melelahkan pun dimulai." Awalnya, Arya pikir ia hanya butuh waktu untuk terbiasa dengan peran barunya yang harus mengurus anak. Namun, sudah seminggu lebih ia melewati peran itu, dan Arya masih selalu kesulitan. "Aku mau cari kerja lagi," kata Arya pada Lea. "Dan aku minta kamu berhenti bekerja." "Apa?" Lea menatap sang suami dengan dalam. "Kamu mau aku berhenti bekerja?" Arya mengangguk yakin. "Kamu tahu sendiri nggak mudah mendapatkan pekerjaan, Mas," tegas Lea. "Aku tahu, aku akan berusaha mendapatkan pekerjaan secepatnya, sayang, aku janji." Arya berujar penuh penekanannya. Aku mau kamu seperti dulu, fokus mengurus anak-anak. Ya, please." Lea menatap suaminya itu dengan intens,
Ia bersidekap dada. Kamu capek ngurus anak-anak? Iya. Lebih gampang cari uang, kan daripada mengurus mereka. Arya tak bisa menjawab pertanyaan Lea, meskipun jawabannya tentu saja, iya. Apps 31. Arya tak bisa menjawab pertanyaan Lea, meskipun jawabannya tentu saja, iya. Lea menghela napas berat, ia pun menarik tangan Arya dan membawa suaminya itu duduk di ranjang. Mas Arya. Lea menggenggam tangan suaminya itu sambil tersenyum lembut. Aku mohon sabar sebentar, ya. La meminta dengan nada yang sangat lembut nan manis. Aku sudah tanda tangan kontrak, aku nggak mungkin berhenti gitu aja mas. Kamu pasti paham aturan bekerja, kan? Arya hanya bisa membuang napas kasar, bahkan ia menarik tangannya dari tangan Lea, dan ia membuang pandangannya dari Lea. Aku tahu kamu capek, kata Lea masih dengan sangat lembut. Aku juga dulu merasa capek banget, mas, aku juga pengen ngeluh sama kamu. Tapi saat aku melihat wajah kamu saat kamu tertidur lelap, aku nggak jadi ngeluh karena aku tahu kamu pasti capek juga bekerja di luar, papar Lea panjang lebar yang seketika membuat Arya kembali menatapnya. Aku juga pengen marah sama-sama anak saat mereka rewel dan nakal. Menjadi ibu rumah tangga itu capek lahir batin, mas, tapi saat aku melihat mereka tersenyum dan tertawa, lelehku jadi hilang. Lea melanjutkan sambil tersenyum hangat. Arya tak menanggapi apa yang Lea ungkapkan, tapi ia mulai memikirkan kata-kata istrinya itu. Dan Arya tahu itu benar, ia pun juga selalu ingin marah pada mereka. Tapi saat melihat mereka tersenyum dan tertawa, Arya seperti mendapatkan obat penghilang lelah. Kamu sabar sebentar, ya. Kontrak kerjaku cuma 2 tahun kok, kata Lea. Cuma 2 tahun. Pekik Arya dengan mata yang melebar. Lia? Kenapa? Tanya Lea sembari beranjak dari yang, kemudian ia menghapus make up-nya di meja rias. Apa aku harus nggak kerja selama 2 tahun? Ketus Arya. Ya bukan begitu juga kali, mas. Kekeh Lea. Kamu bisa kerja kapanpun dapat pekerjaan. Lalu siapa yang akan mengurus Darel dan Jihan? Arya mendekati Lea, ia menatap wajah istrinya itu yang terlihat tetap cantik meskipun make up-nya sudah dihapus. Dalam hati Arya bertanya, kenapa ia baru sadar istrinya itu masih sangat cantik, padahal sudah melahirkan 2 anak. Usianya juga tidak lagi muda, tapi potongan rambut Lea yang hanya sebahu itu membuat penampilan Lea seperti anak muda. Minggu depan Bibi balik kerja, mas, aku juga akan mencari babysitter untuk Jihan kalau memang kamu dan Chilse nggak bisa mengurus Jihan. Bukan nggak bisa, bantah Arya meskipun dengan ragu. Mas. Tiba-tiba Lea menatap Arya dengan serius. Sudah seminggu lebih Chelsea di sini, gimana? Apa anak-anak nyaman sama dia? Soalnya, kata Darel kadang dia kasar. Lea berkata dengan suara rendah di akhir kalimat, tapi sorot matanya cukup tajam. Sementara Arya tidak tahu harus berkata apa. Kalau memang Darel salah, ya nggak apa-apa dia dimarahin tapi ada batasnya, kata Lea lagi. Tapi kalau hanya karena hal sepele anakku dibentak, aku nggak terima, mas, Darel bukan anak yang nakal kok. Aku tahu dia bisa dinasihatin baik-baik, dan aku nggak pernah bentak mereka. Anak itu kalau dibentak akan melawan sama kita, kalau disayang, bicara baik-baik, pasti nurut. Aku tahu, sahut Arya lirih. Chelsea mungkin hanya belum terbiasa mengurus mereka. Makanya aku kasih dia kesempatan biar anak-anak terbiasa sama dia, bagaimanapun dia akan jadi ibunya, tukas Lea dengan dingin, dan sama sekali tidak ada ketulusan di mata wanita itu.
Dan kalau terjadi sesuatu sama aku, atau aku meninggal nanti, maka yang akan jadi tempat bersandar Darrell dan Jihan ya ibu keduanya, Chelsea. Lia? Kan? Lea. Arya tiba-tiba langsung memtigaluk Lea. Jangan bicara tentang kematian, kami nggak akan sanggup kehilangan kamu, ucap Arya dengan tulus. Lea memegang lengan Arya yang memeluknya, ia mengusap lengan suaminya itu dengan lembut kemudian berkata, kamu bisa kok hidup tanpa aku, buktinya kamu bisa melabuhkan hati kamu ke Chelsea. Jadi, kalau aku pergi masih ada Chelsea yang akan jadi teman hidup kamu. Jangan berkata begitu, lirih Arya. Meskipun ia sendiri mulai bertanya-tanya, kenapa ia bisa melabuhkan hatinya pada Chelsea. Arya tahu ia masih sangat mencintai Lea, tapi ia terjebak dalam rasa nyaman yang disuguhkan oleh Chelsea. Oh ya, sebenarnya aku mau bilang kalau aku harus ikut Farel ke luar kota, ujar Lea kemudian yang seketika membuat Arya terbelalak. Besok pagi berangkat, mungkin hanya 2 atau 3 hari. Lea. Arya langsung merengek, antara kesal, marah, dan berbagai perasaan lainnya menyatu dalam hatinya. Sementara Lea justru terkekeh melihat reaksi Arya itu. Mas, besok itu Sabtu, besoknya lagi Minggu. Chelsea libur, kan? Kalian berdua bisa bekerja sama menjaga Darrell dan Jihan, saran Lea. Dan satu hal lagi, Chelsea itu wanita dewasa, dia seharusnya bisa menjaga anak. Dan aku sampai merestui kalian menikah itu demi anak-anak kita loh, masa kamu mau istri kamu nggak sayang sama dan nggak bisa mengurus anak kamu, Mas? Arya membuang napas kasar, ia tampak sangat kesal dengan keputusan Lea, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Akhir minggu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi Chelsea, apalagi setelah seminggu dia berikut dengan pekerjaan. Namun, hari tenang, hari bersenang-senang atau hari istirahat yang Chelsea bayangkan hanyalah harapan semata. Pagi-pagi buta Lea sudah pergi ke luar kota, bahkan saat Darrell dan Jihan masih tidur. Alhasil, ketika dua bocah itu bangun tidur, Chelsea yang harus mengurus mereka, sementara Arya masih belum juga keluar dari kamarnya. Tante Cil, Darrell lapar, rengek Darrell. Jihan mau mandi, Tante Cil. Teriak Jihan sambil menggaruk kepalanya. Sabar, ya, sabar. Seru Chelsea yang kini memanggang roti. Tante, Jihan mau pup. Rengek Jihan sambil memegang perutnya. Lia, tunggu sebentar, sayang, pinta Chelsea. Tante Cil, susunya mana? Darrell biasanya minum susu setiap pagi. Ujar Darrell. Sabar dong, Darrell, tante lagi siapin satu-satu ini. Ujar Chelsea yang berusaha tenang. Sejujurnya, ia sudah sangat pusing dan ingin sekali memarahi Darrell yang tidak bisa diam dan sabar, padahal menurut Chelsea anak itu sudah besar dan bisa mengerti. Namun, Chelsea mencoba menahan diri. Karena jika Arya tahu dia marah pada anak-anaknya, hubungan mereka bisa semakin renggang. Roti untuk sarapan sudah siap, dan kini Chelsea membuat susu untuk dua bocah itu. Tante, susu Darrell dan Jihan itu beda. Seru Darrell karena Chelsea membuatkan susu yang sama untuk mereka. Ah, sama saja, sahut Chelsea. Enggak, Tante, Jihan gak suka susu Darrell, Jihan suka yang coklat, papar Darrell, tapi Chelsea enggan menanggapi ucapan bocah itu. Ayo, kalian sarapan dulu. Nanti Jihan mandi setelah sarapan, ya. Jihan mengangguk, ia pun meminum susunya tapi kemudian ia mendorong gelasnya itu menjauh, saat menyadari itu bukan susu yang biasa dia minum.
Itu bukan susu Jihan. Seru Jihan. Sama aja, Jihan, ini juga enak. Chelsea mengambil gelas itu dan memaksa Jihan meminumnya. Coba dulu, sayang. Jihan menutup mulutnya rapat-rapat, ia juga menggelengkan kepalanya. Namun, Chelsea justru mengambil sendok, kemudian ia memegang pipi Jihan. Coba dulu, ini juga enak, kata Chelsea yang masih memaksa Jihan minum susu menggunakan sendok. Mau tak mau Jihan membuka mulutnya, dan ia meminum susu itu meskipun sambil menangis. Tante Cil, jangan begitu. Teriak Darel cemas, bahkan bocah itu sudah akan menangis melihat Jihan yang dipaksa seperti itu. Papa! Darel berteriak lantang memanggil ayahnya. Darel, apa sih? Tegur Chelsea. Jihan, jangan nangis, sayang. La mengusap air mata Jihan. Tante bukannya mau bikin Jihan sedih, tante cuma mau Jihan tahu susu itu juga enak, ucapnya dengan lembut. Namun, Jihan justru semakin menangis. Hua, Papa, Mama. Chelsea panik karena Jihan menangis semakin kencang. Jangan menangis, Jihan. Desis Chelsea. Namun, bocah itu seolah tak mendengar. Hingga tanpa sadar Chelsea mencubit paha Jihan. Mau berhenti menangis atau tidak? Chelsea.